Assalamualaikum, apa kabar teman-temanku semua? Kembali lagi di channel Hobi Hari. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan ngoprek Vario. Tapi apa yang dioprek? Aku akan mengecek dan membersihkan throttle body. Nanti throttle body si Varioku akan aku lepas dan kita cek bagian dalamnya. Selain itu, aku juga akan memberikan tips and trik apa yang bisa dimodifikasi dari throttle body ini yang bisa menambah performa dari mesin mobil kalian. Jadi bagaimana detailnya? Simak terus videoku ini sampai selesai. Nah, seperti namanya, ini ya. Nah, sekarang kita bahas throttle bodinya punya Varioku ya. Jadi kalau throttle body Civic Vario manual, dia tuh nggak ada idle speed control atau EACV-nya. Kalau yang Matic tuh ada di bawah sini, si EACV atau IACV-nya atau ISC-nya. Kalau yang Vario manual, posisinya ada di belakang intake plenum. Itu yang membedakan throttle bodinya Vario manual sama Matic. Nah, kemudian kemarin teman-teman juga nanya, Om Hari, gimana cara nyetel langsam atau idle-nya Vario? Jadi, menurut pengalamanku ada dua tempat yang bisa di-setel, yaitu yang pertama adalah baut minus ini. Ini setelan angin. Nanti kalau ini bisa dikendorin, angin yang masuk juga dari lubang ini, baut ini. Dia tembus ke dalam sini nih. Nah, dan akan masuk ke intake kan. Nah, yang kedua adalah caranya kita nyetel
bukaan cap throttle body ini pas posisi idle. Dengan, nah di bawah ini nih ada nih kunci L, terus pakai baut 6 apa 6 nih. Nah ini yang bisa buat ngatur ganjelannya sih ini. Nah ini kalau misalnya ditinggiin, otomatis dia akan ngebuka segini. Nah tapi ini posisi normal segini. Jadi dua tempat inilah untuk nyetel angin atau idle. Tapi sih better teman-teman nyetelnya dari baut yang ini aja, lebih aman. Bisa kira-kira soalnya, nilainya lebih baik. Kemudian aku cerita sedikit kemarin pengalaman temanku tuh ada yang tiba-tiba cek engine-nya nyala di jalan setelah mobilnya itu melewati polisi tidur tinggi, terus duak gitu. Tiba-tiba cek engine nyala dan idle-nya tuh naik turun. Nah, aku punya pengalaman kalau idle-nya naik turun itu pasti hubungannya ada di 3 sensor ini. Satu lagi IAT ya. Pasti sensor itu soketnya lepas atau kabelnya lepas. Memang bisa sih kita deteksi dulu dengan cara kita scanning dulu ya. Jumper, colokannya di bawah bagian kaki penumpang depan kiri itu, lihat kedipannya. Cuman kalau mau jalan pintas sesuai pengalamanku, langsung aja kalian cek di antara 3 sensor ini. Dan ternyata temanku itu menemukan bahwa soketnya yang MAP ini ada satu kabel yang lepas. Jadi dia langsung mencoba memperbaiki, disambung lagi, dan alhamdulillah setelah itu mobilnya normal. Lampu cek engine-nya mati dan idle-nya nggak naik turun lagi. Jadi ini singkatnya seperti itu teman-teman. Jadi throttle body ini punya fungsi sangat vital ya, karena memang dia sebagai pengatur udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, bagaimana supaya dia ngimbangin udara yang masuk ke dalam mesin terhadap bensin dan pengapian? Ya, semua dibaca dari sensor MAP, throttle position sensor, sama si IAT tadi. MAP ini adalah manifold absolute pressure sensor, TPS adalah throttle position sensor, dan satu lagi IAT adalah intake air temperature sensor. Nanti itu yang akan datanya diambil dari sensor ini, diolah di ECU untuk ECU memberikan perintah ke injektor untuk menyemprotkan jumlah bensin yang diperlukan. Kemudian satu lagi teman-teman ya, mungkin ya aku sharing mumpung lagi bongkar throttle body. Jadi kita bisa bikin vario kita sedikit lebih kenceng dengan memodif throttle body ini. Bagaimana caranya? Ya mungkin kalau teman-teman yang biasa sudah pernah ngoprek motor pasti tahu dong istilahnya rimmer throttle body. Nah, mobilku ini throttle bodinya sudah di rimmer. Jadi aku sudah rimmer throttle body varioku ini sejak awal-awal tahun 2000 lah. Udah lama sekali. Jadi aku juga lupa dulu. Jadi berapa mili sih diameternya si throttle bodinya vario standar ini? Nah, punya aku sekarang ini sudah cukup tipis. Kalau nggak salah terakhir aku pernah ukur tuh 58 mili. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat ya. Nih, dindingnya nih tipis. Nah, aku coba cari contohnya yang vario normal throttle bodinya, aku taruh fotonya di sini. Jadi teman-teman bisa bandingin antara punya aku sama yang throttle bodinya vario normal. Selain itu, selain di rimmer ini, aku juga mengganti koinnya. Ya otomatis koinnya harus digedein dong. Karena kan ini langsung blos lurus gitu ya. Rimmernya sampai belakang. Nah, makanya siniku juga tipis nih, tipis banget nih. Bagian sebelah sini tipis banget. Setelah ini di rimmer, digedein, intake yang di mesin juga sama, digedein juga, ngikutin diameternya ini. Tuh. Dulu kenapa nge-rimmer? Karena pada awal tahun 2000-an itu kan susah tuh nyari copotannya seperti ini. Kalau sekarang kan kalian bisa pakai punya B16, itu kan ada 60 mili gitu. Jadi kalian cuman beli aja punyanya B16, terus langsung intake-nya kalian porting atau digedein. Sesuaikan dengan diameternya B16. Dijamin deh, langsung itu namanya tarikan atau responsif gas itu lebih responsif gitu. Aku juga, makanya mobilku kan kalau kalian lihat di video-videoku tuh kenapa mobilku gasnya enteng banget. Ya pertama, salah satu faktornya adalah ini. Masih ada faktor lain yang diubah di mobilku itu. Oke teman-teman, mungkin ini salah satu tips yang bisa aku sampaikan untuk throttle modif, throttle body, dan sensor-sensor yang berpengaruh di dalam vario ini yang cukup berpengaruh apabila terjadi malfunction atau misalnya terjadi kejadian idle-nya naik turun. 3 sensor ini yang patut kalian cek. Karena gini apa ya, vario kita tuh sudah tidak muda lagi. Apalagi mobilku 96, otomatis tahun 2021 ini varioku umurnya 25 tahun.
Jadi musuh kita adalah kabel-kabel yang getas, soket-soket yang rusak karena termakan usia, dan itu yang memang harus kita perbaiki dan kita jaga minimal. Mungkin itu tips dan trik yang bisa aku sampaikan. Nah teman-teman, demikian tips and trik yang bisa aku sampaikan untuk merawat dan sedikit modifikasi throttle body ini. Semoga teman-teman yang masih memelihara Vario tetap semangat dan bisa mengambil hikmah dari informasi yang aku sampaikan ini. Kalau teman-teman ada ide lain mengenai apa yang perlu aku bahas, silahkan berikan di komentar di bawah. Insya Allah nanti aku coba bikinkan videonya. Mungkin sekian dulu videoku kali ini, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ke channel Hobiari, dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!